Baik, jadi dari teori Popper tadi, kita sebenarnya bisa membayangkan bagaimana sebenarnya tumbuh kembang pengetahuan. Nah, ini anehnya gini ya Pak Ibu. Tadi kan kita membahas ada falsifikasi, kemudian bahwa Popper itu menolak konfirmasi. Gitu ya. Ini aneh gitu. Gimana pengetahuan bisa tumbuh kalau kita cenderungnya memfalsify, gitu ya. Ini yang tadi udah sempat disinggung Pak Anggraito, Pak Bayu juga tadi. Gimana itu kalau kita memfalsify? Padahal sebenarnya nggak seperti itu kan ya. Itu kita membuat teori yang falsifiable. Gitu ya. Nah, ini kita lihat ya Bapak Ibu. Jadi ini tadi udah kita singgung juga. Kalau di Popper itu langkah pertama dalam metode ilmiah itu bukan observasi murni. Ya. Jadi kalaupun kita melakukan observasi itu sebenarnya nggak murni. Karena observasi kita itu kita lakukan dalam kerangka pengetahuan kita sebelumnya. Karena itu nanti bisa muncul problem. Ya, gambarannya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ada problem perbedaan titik beku dan sebagainya tadi. Jadi observasi murni, kalau kita datang ke alam, kemudian kita mengobservasi, anggap kita nggak membawa kerangka pengetahuan sebelumnya, nggak akan ada problem Bapak Ibu ya. Semuanya akan baik-baik saja. Kita melihat daun, melihat pohon, melihat kebakaran, melihat apapun, observasi itu nggak akan menghasilkan apapun, bahkan menghasilkan problem pun tidak. Ya. Jadi observasi itu akan menghasilkan problem kalau dia ada konjektur sebelumnya dulu, ada kerangka paradigma, ada kerangka teori sebelumnya. Mohon izin Pak, belum share screen Pak. Oh belum share screen, sorry Bapak Ibu. Kok bisa ya? Oh iya, mohon maaf. Mohon maaf, tadi slide-nya berarti yang ini ya. Ya. Logik ya. Nah ini. Nah ini ya. Jadi langkah pertama itu bukan observasi murni ya. Jadi yang tadi ya pasti ada background knowledge sebelumnya. Jadi dari mana problem bisa hadir? Ini nanti kita bahas kaitannya dengan tumbuh kembang pengetahuan ya. Problem dapat hadir diantaranya dari beberapa hal berikut, yaitu ketidaksesuaian antara hasil observasi satu dengan ketidaksesuaian antara hasil observasi dengan kerangka teori tertentu. Ini yang tadi kita bahas ya. Kemudian yang nomor 2, ketidaksesuaian antara satu observasi dengan observasi yang lain, seperti yang tadi itu ya. Ini yang satu menyatakan air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, yang lain menyatakan pada suhu 80 derajat Celcius. Problem ini. Kemudian nomor 3, inkonsistensi antara konsekuensi deduktif teori satu dengan yang lain. Jadi bisa jadi dalam satu teori ini kok ada konsekuensi deduktifnya yang tidak konsisten. Ini jadi problem juga ya. Ya ini problem yang lain, misalkan problem dapat juga berupa problem praktis bagaimana kita jumpai di bidang rekayasa teknologi. Misalkan bagaimana agar temperatur pemanas dapat distabilkan di nilai tertentu gitu ya. Itu menjadi problem juga. Jadi ada tujuan gitu ya. Gap-nya itu menjadi problem ya. Nah, pengetahuan baru ini ya Pak Ibu ya. Berdasarkan rumusan problem, saintis mengkreasikan hipotesis. Jadi dari problem tadi muncul hipotesis ya. Yang perlu diperhatikan yaitu bahwa hipotesis ini pasti atau seharusnya dia mengandung kandungan pengetahuan yang melampaui pengetahuan yang sudah ada. Jadi tadi kan kita punya teori sebelumnya ya, di kepala kita ada teori sebelumnya. Kemudian kita melakukan observasi, kita menemukan loh ini kok observasinya kok berbeda dengan apa yang saya bayangkan dalam teori ini. Kemudian saya merumuskan hipotesis ya. Tentu hipotesis itu mestinya harus bisa menjelaskan hasil observasi ini gitu ya. Meskipun teori yang lama yang kita yakini itu dia tidak bisa menjelaskan ya. Jadi dari situ tampak bahwa hipotesis itu merupakan pernyataan dengan kandungan pengetahuan yang melampaui pengetahuan yang sudah ada, pengetahuan kita setidaknya ya.
Dengan mengasumsikan kebenaran hipotesis, saintis memproduksi prediksi yang juga melampaui pengetahuan sebelumnya ya. Tadi hipotesisnya melampaui pengetahuan sebelumnya, prediksinya dia juga melampaui pengetahuan sebelumnya. Apa artinya? Yaitu bahwa prediksi ini tidak dapat diturunkan atau disimpulkan dari pengetahuan yang ada sebelumnya. Ya, jadi prediksi yang baru ini itu dari hipotesis, kan tadi ada prediksi ya, Bapak Ibu ya. Prediksi. Nah, teori lama, teori yang sebelumnya, itu dia nggak akan bisa menghasilkan prediksi ini, gitu ya. Nggak akan bisa menghasilkan prediksi ini. Dia menghasilkan prediksi yang lain, gitu ya, lain. Dan ini nanti akan saling berkontradiksi, dia saling berlawanan, gitu ya. Itu yang disebut nanti hipotesis ini menghasilkan prediksi yang tidak dapat diturunkan atau disimpulkan dari pengetahuan yang sebelumnya. Ya, ini contohnya prediksi bahwa 200 ml air garam membeku lebih cepat dari 200 ml air tawar pada saat suhu keduanya diturunkan bersamaan tidak dapat disimpulkan dari pengetahuan sebelumnya yang hanya menyatakan bahwa air membeku pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, kalau kita hanya berpegang pada teori sebelumnya, kita nggak akan bisa membuat prediksi empiris ini, ya. Prediksi empiris ini hasilnya adalah dia dihasilkan oleh hipotesis yang baru, ya. Nah, ini contoh yang tadi ya. Newton tadi prediksi bahwa pengamatan pada saat gerhana terhadap bintang di balik matahari akan menghasilkan posisi bintang yang bergeser menjauh dari posisi seharusnya tidak dapat dideduksikan dari mekanika Newton. Ya, mekanika Newton nggak akan memprediksi itu. Yang bisa memprediksi itu adalah hipotesisnya Einstein, gitu ya, atau teori Einstein, ya. Kira-kira seperti itu ya, Pak. Jadi hipotesis itu hadirnya seperti apa, Pak Ibu? Dia ada semacam lompatan imajinatif. Jadi dia tidak bisa tidak bisa kita bayangkan kalau pengetahuan kita yang sebelumnya ini dikumpulkan, dia bisa menghasilkan hipotesis itu, gitu ya. Hipotesis itu mestinya adalah sesuatu yang baru, ya, baik kecil atau besar, gitu ya. Kan hipotesis ada yang sangat luas cakupannya, ada yang sangat bold, gitu ya, ada yang lebih kecil cakupannya, gitu ya. Tapi hampir selalu hipotesis itu tidak bisa kita bayangkan dari pengetahuan kita sebelumnya. Itu yang disebut sebagai lompatan imajinatif. Karena senantiasa mengandung pengetahuan baru, proses kehadiran teori ataupun hipotesis selalu melibatkan semacam lompatan imajinatif. Nanti Bapak Ibu bisa baca di sini ya. Kemudian, nah ini yang dinyatakan oleh Popper. Jadi bagaimana itu hipotesis itu bisa hadir? Macam-macam Bapak Ibu caranya. Setelah kita meneliti, mengobservasi, belajar berbagai paper gitu ya, nanti hipotesis itu hadir gitu ya, hadir sesuai kesiapan kita ya. Kalau kita nggak mempelajari berbagai paper itu hipotesisnya nggak akan hadir. Tapi dia datangnya itu dari imajinasi, bisa Bapak Ibu waktu tidur tiba-tiba kebayang itu hipotesisnya, atau sedang jalan-jalan santai justru wah ini ada hipotesis bagus gitu ya. Tapi setelah kita belajar keras gitu ya, untuk menekankan pentingnya lompatan pengetahuan ini, Popper menyatakan bahwa tidak ada metode logika apapun yang dapat menjelaskan bagaimana cara hadirnya hipotesis atau teori baru. Karena itu Popper membedakan dengan tegas dua permasalahan berikut di buku Scientific Discovery itu ya. Bagaimana justifikasi logis kebenaran ilmiah? Itu yang kita bahas kemarin Bapak Ibu. Jadi falsifikasi, kemudian induksi itu tidak punya justifikasi, kita harusnya menggunakan deduksi, itu adalah justifikasi logisnya dari kebenaran ilmiah, dari sebuah teori. Tapi ada hal lain lagi, yaitu bagaimana cara kehadiran hipotesis atau teori baru. Ini yang memang tidak terlalu disinggung Popper, tapi Popper menyatakan itu hal yang berbeda. Ya, ini Popper menuliskan gini ya, karena itulah argumen yang saya kemukakan dalam buku The Logic of Scientific Discovery jelas berbeda dan terlepas dari permasalahan ini, yaitu proses kehadiran teori atau hipotesis. Namun demikian, pandangan saya terhadap permasalahan ini barangkali adalah tidak ada satupun yang dapat disebut sebagai metode logis dalam mendapatkan ide baru, gitu ya.
Jadi ide baru itu nggak ada langkah-langkah logisnya, dia bisa macam-macam. Bapak Ibu kalau baca Schrödinger pas menemukan persamaan gelombang itu, gelombang untuk teori kuantum itu, dia sedang berlibur gitu ya. Tiba-tiba dia menemukan itu. Kisahnya lucu-lucu. Kalau Newton, nah ini mungkin kisah yang fiktif ya, katanya ngelihat apel jatuh gitu, tapi saya nggak terlalu percaya sih. Tapi bisa macam-macam itu cara hadirnya. Ataupun sebuah cara yang secara logis dapat merekonstruksikan proses mendapatkan ide baru ini. Nggak ada itu ya. Pandangan saya mungkin dapat diungkapkan lebih baik dengan menyatakan bahwa setiap penemuan baru senantiasa melibatkan suatu elemen irasional atau suatu intuisi kreatif. Jadi kalau kita sebagai umat beragama menganggap pengetahuan baru itu ya limpahan pengetahuan dari Sang Maha Pengetahuan gitu ya. Kita dicipratin sedikit. Ini karena Anda sudah siap, Anda sudah baca sekian paper, Anda sudah siap ini secara intelektual, ini hipotesisnya gitu ya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Dalam kalimat yang senada, Einstein berbicara tentang pencarian hukum-hukum universal tertinggi yang dengannya gambaran alam semesta dapat dirumuskan melalui deduksi murni. Ya. Jadi deduksi murninya itu pembuktiannya, tapi merumuskan hukum universalnya itu si Einstein juga menyatakan tidak ada jalur logis yang mengantarkan pada hukum-hukum tersebut. Semua itu hanya dapat diraih melalui intuisi yang digerakkan oleh sesuatu yang tampaknya adalah sebuah kecintaan intelektual. Ini bahasa Jermannya ini Pak Ibu. Saya nggak bisa bacanya ini pada objek-objek pengalaman. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi itu ada limpahan pengetahuan dari yang maha mengetahui. Ya. Nah, karena itu Popper yang tadi itu ya tumbuh pengetahuan tadi kan berarti memang hipotesis itu adalah pengetahuan baru yang bisa jadi benar, bisa jadi salah, tapi dia hipotesis yang baik dia selalu akan menghasilkan pengetahuan baru. Nah, jadi langkah metode ilmiah yang versi Popper itu tadi dia akan menghasilkan tumbuh kembang pengetahuan ya Pak. Ya. Jadi ada konjektur itu ya tadi hipotesis. Atau dia adalah sebuah teori, tapi teorinya hanya memuat kebenaran tentatif kan ya. Dia bisa jadi di masa mendatang terbukti salah. Habis itu bisa jadi konjektur ini di-refute oleh peneliti lain dan seterusnya. Tapi nanti ada konjektur lain. Ya. Dan seterusnya Bapak Ibu ya. Ini yang menyebabkan tumbuh kembang pengetahuan. Ya. Nah, kalau dari gambar ini nggak kelihatan tumbuh kembangnya, ya. Harusnya kita menggambarkan konjektur baru ini dia meliputi konjektur yang lama, ya. Atau dia beririsan, tapi irisannya dia cukup besar meliputi konjektur yang lama. Gitu ya. Jadi nanti ada konjektur barunya meliputi konjektur yang lama. Jadi misalkan Galileo dan Kepler itu dia merumuskan hukum mengenai gerak benda-benda langit gitu ya. Tapi rumusan Galileo dan Kepler itu disempurnakan oleh Newton ya. Karena Newton itu tidak hanya merumuskan gerakan benda-benda langit, tapi dia merumuskan hukum yang bisa menjelaskan gerakan mekanik benda-benda di bumi dan gerakan mekanik benda-benda di langit semuanya gitu ya. Hukum Newton gitu ya. Jadi hukum Newton itu meliputi teorinya Galileo dan Kepler ya, konjektur. Jadi tadi konjektur yang pertama direfute oleh Newton, tapi dia merumuskan yang semakin meliputi. Einstein juga seperti itu Bapak Ibu. Dia merumuskan sesuatu yang hukum baru yang dia meliputi rumusan Newton gitu ya. Kira-kira seperti itu. Itu yang disebut sebagai tumbuh kembang pengetahuan.